Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tiba lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Setelah kami seharian melakukan berbagai aktivitas kami, Engkau boleh bersama mengumpulkan setiap kami, menuntun setiap kami untuk bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini, dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 21, ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal dan hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak, kemudian tampak Simprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah." Ya, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga adalah sebuah komunitas, adalah sebuah tempat di mana kita merasa nyaman dan aman. Keluarga bagi saya bukan sekedar keluarga secara biologis, tetapi keluarga lebih dari sekedar hubungan darah semata. Tapi keluarga ketika kita merasakan rasa nyaman berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, berjumpa dengan orang-orang yang kita jumpai tersebut. Itulah definisi keluarga bagi saya. Dan mungkin Bapak Ibu memiliki definisi lain tentang keluarga. Dan mengapa pada malam hari ini kita membahas tentang keluarga? Jika kita melihat bacaan kita dari Kisah Para Rasul ini, suasana keluarga tersebut digambarkan ketika Paulus hendak melakukan perjalanan. Dia memperlihatkan kisah perjalanan pekabaran Injilnya di Tirus. Di situ Paulus tinggal selama 7 hari untuk mengunjungi murid-murid. Begitu pedulinya mereka dengan Paulus sehingga bisikan roh murid-murid menasihati Paulus supaya jangan ke Yerusalem. Ketika Paulus hendak melanjutkan perjalanannya, murid-murid dan istri-istri serta anak-anak mereka mengantar mereka keluar kota. Di tepi pantai mereka berlutut berdoa layak ke satu keluarga. Kita belajar, kita melihat gambaran yang luar biasa ini dari orang-orang di Tirus yang memperlakukan Paulus layaknya keluarga. Ini juga yang saya rasakan sehingga di awal tadi saya bisa mendefinisikan sebuah arti keluarga. Karena ketika saya ada dalam sebuah jemaat tertentu, ketika saya ada dalam komunitas tertentu, entah itu di kampus saya dulu, entah itu ketika saya ada di jemaat di mana saya berpelayanan, entah dimanapun saya berada, ketika saya disambut dengan penuh sukacita, ketika saya berproses di situ, saya merasakan sebuah keluarga. Saya mau dan saya menginginkan kehadiran saya juga menjadi keluarga bagi mereka. Bukan hanya saya yang merasakan bahwa oh ini keluarga saya, tapi saya juga mau hal yang saya rasakan ini
dirasakan juga oleh orang jemaat saya, oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, oleh orang-orang yang ada di komunitas saya. Dan inilah yang menjadi harapan dan terbukti nyata lewat kehidupan Paulus ketika dia melakukan pekabaran Injil, bahwa jemaat menganggap dia seperti keluarga. Dan inilah panggilan kehidupan kita sebagai manusia, bahwa dimanapun kita diutus, dimanapun kita berkarya, jadilah orang yang senantiasa menghadirkan keluarga, rasa aman, rasa nyaman bagi lingkungan sekitar kita, bagi komunitas di mana kita diutus, entah itu di dalam pekerjaan kita, entah itu di dalam gereja kita, entah itu di tengah-tengah masyarakat kita. Mari ciptakan suasana keluarga. Meskipun secara darah, meskipun secara garis keturunan kita bukanlah keluarga yang sesungguhnya, tetapi kita keluarga karena kita mau saling memberi kasih, membagi kasih yang kita teladani dari Kristus, Sang Kasih yang sejati. Jadi ibu bapak, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun sebagai murid-murid Tuhan, kita adalah bagian dari keluarga Allah. Karena kita punya hubungan yang luar biasa erat dengan Sang Pencipta, Sang Penyelamat dan Pelindung tersebut, bahwa kita adalah keluarganya. Dan ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, mari hadirkan rasa keluarga itu bagi orang-orang di sekitar kita, dengan saling membantu, saling menasehati, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain, bukan sebaliknya, saling menjatuhkan, saling menghina, saling menusuk satu dengan yang lain. Karena kita percaya panggilan pengutusan kita di dunia ini adalah untuk menyatakan kasih. Karena kita adalah bagian dari keluarga Allah. Selamat menjadi keluarga bagi orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita diutus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak mengistirahatkan tubuh kami. Berkati Tuhan, tuntun sertai kami agar kami mampu untuk melakukan karya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Secara khusus di tengah-tengah masyarakat di mana kami diutus, gereja kami, bahkan di tengah-tengah tempat pekerjaan kami. Tuntun sertai kami selalu Tuhan. Sekarang kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Berkati setiap kami. Di dalam nama anak yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.